Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Terkadang kita lupa untuk mensyukuri nikmat dapat hadir ke majelis ilmu. Terkadang kita lupa untuk mensyukuri nikmat dapat sholat. Terkadang kita lupa mensyukuri nikmat dapat menghatamkan Al-Quranul Azim. Sebagian kita apabila tertimpa musibah dia akan berbicara itu adalah takdir ilahi. Naam, ungkapan ini ungkapan yang benar. Tapi yang jadi masalah tatkala dia mendapatkan nikmat, dia lupa bahwa nikmat itu pun karena takdir Allah Azza wa Jalla. Karena ada sebagian manusia yang akhirnya berbincang itu karena usaha, karena perjuangan dia dan pengorbanannya. Lah, makanya ketika berbicara rukun iman, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di rukun iman yang keenam, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Maka bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Dan semoga Allah membantu kita, menolong kita untuk selalu menjadi hamba yang bersyukur. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Dan semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, kita berdoa memohon kepada Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya Allah, jadikan kami dapat mengambil manfaat dari ilmu yang Kau ajarkan kepada kami, dan ajarkan kepada kami yang bermanfaat buat kami, dan tambahkan buat kami ilmu. Hari ini tanggal berapa hari? Tanggal 6? 6 apa 7? 6 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Ibu-ibu meninggalkan rumahnya, menyisihkan waktu untuk mengkaji tentang dirinya. Kita akan mengkaji tentang sebuah qasidah yang berjudul Khairun Nisa, wanita yang terbaik, karya Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah ta'ala, yang bait-bait ini telah disyarah oleh Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Firanda Andirja, dan para wanita seharusnya terus belajar dan mengkaji tentang dirinya. Apakah dia sudah menjadi yang terbaik? Pekan lalu anak ke Jakarta. Ternyata di Jakarta sedang ada sebuah event pemilihan abang none. Abang none. Kalau di Bondoso apa? Kacong cebing. Masya Allah. Iya, hal itu dilaksanakan untuk mencari yang terbaik. Kalau kita lihat
Ada penyaringan berulang kali, kemudian nanti ada semifinal, kemudian ada 3 terbaik ya. Baru akan ditetapkan siapa yang terbaik. Itu kelas kabupaten, ada kelas kota, ada kelas dunia. Afwan, sebelum dunia kelas Indonesia, kelas nasional. Apa namanya? Putri Indonesia. Putri Indonesia itu gambaran wanita yang terbaik. Dalam pandangan siapa? Ya dalam pandangan juri-juri itu. Yang mereka sudah memiliki standar untuk menetapkan siapa wanita yang terbaik se-Indonesia. Bayangin sekarang. Yang nanti perempuan ini akan mewakili Indonesia untuk ajang internasional di Miss Universe. Jadi utusan Indonesia. Apakah benar itulah perempuan-perempuan terbaik? Apakah memang dari seluruh penduduk Indonesia hanya ada satu yang terbaik? Memang kalau kita bicara dunia, ya presiden cuma satu, nggak mungkin ada banyak presiden. Kalau bicara dunia, maka tadi putri Indonesia cuma satu. Karena bumi ini sempit, berbeda dengan langit. Kalau kita memandang ke langit sana, dia sangat luas dan tidak bertepian. Dan itu akan jadi bagian surga Allah Azza wa Jalla. Semua orang bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh manusia yang terbaik. Kita sebagai budak, ingat, kita bukan manusia merdeka. Apa bukti kita ini nggak merdeka sebenarnya? Kita tidak memiliki diri kita sendiri. Kapan Allah ambil nyawa kita? Selesai. Orang tua kita tidak dapat menyelamatkan kita. Dokter-dokter dari seluruh penduduk bumi ini pun tidak mampu untuk menyelamatkan kita. Mereka tahu bahwasanya manusia ini bukan milik dirinya sendiri. Maka bicara siapa sebenarnya khairun nisa, siapakah wanita yang terbaik? Ternyata semua bisa menjadi yang terbaik. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah siap? Ibu-ibu ini, perempuan-perempuan yang hadir dan menyimak kajian ini, apakah engkau siap menjadi yang terbaik atau tidak? Karena ternyata menjadi yang terbaik membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyampaikan sebuah pesan. Apa kata beliau? Ajma'atil uqala min kulli ummah anna an-na'ima la yudraku bin na'im. Semua orang-orang yang berakal, semuanya, dari setiap umat manusia, apapun agamanya, apapun sektenya, apapun suku dan etnisnya, dimanapun dia berpijak di muka bumi ini, semua orang yang berakal sehat bersepakat. Ada konsesi bersama di antara seluruh penduduk bumi. Apa kesepakatan mereka? Annan na'im la yudraku bin na'im. Bahwa kenyamanan itu tidak dapat diraih dengan kenyamanan. Kelezatan itu tidak dapat diraih dengan kelezatan. Kenikmatan itu tidak dapat diraih dengan jalan kenikmatan pula. Ibu-ibu ketika hendak menikmati apa makanan spesial ibu-ibu? Salad buah. Ketika dia hendak menikmati salad buah, apa yang dia lakukan? Dia harus kupas itu mangga. Dia harus potong satu persatu, kemudian dia tata dengan rapi. Kemudian dia ambil buah pir, dia kupas lagi, dia potongin lagi.
kemudian dia ambil buah yang lainnya, dia tata dengan rapi, lalu dia sirami dengan toppingnya, baru dia bisa menikmati. Atau kalau tidak, dia harus keluarkan uangnya. Itu kalau bicara makanan saja. Bagaimana dengan kedudukan yang tinggi? Seorang yang menjadi dokter, mungkinkah dia tanpa sekolah, tanpa belajar, tanpa koas, dia jadi dokter? Terkadang kita tatkala melihat ada seorang yang sukses, kita mengatakan Masya Allah. Iya, Masya Allah atas kesuksesannya. Lalu muncul dalam pikiran kita, enak banget hidup orang ini. Tanyakan kepada dia, kapan dia mulai merasakan kenyamanan? Setelah berjuang tahunan. Maka bicara menjadi wanita yang terbaik dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Dan banyak wanita hanya pandai menyimak dan mendengar. Berapa yang hadir sekarang? Ibu, panitia berapa yang hadir? 6, 100. Mana panitianya? Katanya tadi ada registrasi. Registrasi kan tahu berapa yang hadir. 6. Berapa? 400. Baik, 400 orang ini 450. Oke, 450. 450 orang ini apakah siap untuk berjuang? Yang terkadang perjuangannya harus mengorbankan kesenangan. Boleh jadi hadir hanya untuk menyimak, hadir hanya untuk mendengar sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan. Ya boleh jadi. Maka harapan ana semuanya memperbaiki niatnya, hadir untuk memperbaiki diri. Menuntut ilmu itu adalah sebuah ibadah yang tidak ditandingi oleh ibadah lainnya. Dari amalan-amalan sunnah, idza sahhatin niyah, kalau niatnya benar. Baik, sebelum kita memulai membahas bait-bait ini, kita melihat Al-Ustadz Firanda menyebutkan berbagai hadis tentang khairun nisa. Di antara hadis yang disebutkan adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nisa al-wadud, al-walud, sebaik-baiknya perempuan adalah yang pecinta, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Jadi ada perempuan yang sama suaminya biasa-biasa saja, tapi ada wanita yang berusaha untuk menumbuhkan cinta kepada suami. Dengan cara apa? Mungkin dia melihat suamiku tidak sempurna, Ustaz. Suamiku memiliki banyak kekurangan. Tapi ada wanita yang pandai menutupi kekurangan. Kemudian dia fokus dengan kebaikan-kebaikan suaminya, sehingga tumbuh itu cinta. Dia melihat kepada perjuangan suaminya untuk hidup bersama dia, berkorban demi anak-anaknya dengan segala kekurangan dirinya, maka tumbuh cinta. Nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Nailah bint Al-Furaifisah, ya. Nailah ini istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anha. Naam, Nailah bintul Farafisah, Al-Farafisah. Utsman sudah tua. Utsman itu sudah botak. Nailah ini masih muda belia. Entah umurnya belasan atau di atas 20 tahun. Utsman sudah di atas 60 tahun. Menikah dengan Nailah.
Ketika Nailah datang dari Irak, diantarkan setelah dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Ketika datang, yang dilakukan Utsman bin Affan adalah membuka kepalanya. Dia ingin menunjukkan, aku sudah tua, aku sudah botak, tapi insya Allah di balik itu ada kebaikan yang kau sukai. Apa yang dilakukan oleh Nailah ketika tahu suaminya udah tua dan sudah botak? Dia mengatakan, amma ma dzakarta min sal'ika, adapun yang kau sebutkan tentang kebotakanmu itu, fa inni min niswatin ahabbu azwajihinna ilaihinna as-sadatus sula. Kata Nailah, maka ketahuilah bahwa aku termasuk wanita yang paling mencintai suami yang mulia dengan kepala yang botak. Bayangin jemaah, ibu-ibu suka dengan suami yang botak? Nggak suka kan? Tapi bagaimana Nailah menyebutkan itu kepada Utsman untuk menumbuhkan cinta tadi. Jadi kadangkala wanita itu perlu berusaha mencintai. Mungkin dia nggak suka sama suaminya. Ana memang gimana Ustaz? Ana dinikahkan, dijodohkan ya. Ana sebenarnya punya. Umpamanya seperti itu. Ya mau gimana lagi? Disinilah bagaimana wanita yang penuh dengan cinta. Walaupun dusta, lama kelamaan jemaah, ketika ungkapan itu disebutkan kepada suaminya, bang aku cinta mang kau bang, terus dia ulangin, terus dia ucapkan berulang kali, sehingga kata-kata itu menghujam di dalam jiwanya bahwa dia cinta sama suami. Nah, ini Nailah bintul Farafisah. Yang kedua Al-Walud. Kata Nabi SAW, wanita yang terbaik adalah wanita yang suka banyak anak. Sekarang sepertinya banyak wanita-wanita yang jauh dari Al-Walud. Di kota Bondowoso ini, insya Allah kita semua pernah mendengar Ustadz Zain Bawazir rahimahullahu ta'ala. Beliau menikah ya dengan penghasilan yang sangat terbatas sebagai seorang ustadz dan guru di Al-Irsyad ini. Beliau mempunyai anak berapa? 28 dari satu istri. Dari satu istri. Dengan suami yang penghasilannya pas-pasan. Dan banyak wanita saat ini padahal suaminya mampu, cukup, tatkala suaminya mengatakan, "Dek, bagaimana kalau kita nambah anak?" Apa kata dia? Capek, lelah. Ya, mohon dipikirkan ya. Untuk menjadi yang terbaik ternyata membutuhkan pengorbanan, butuh capek, butuh letih. Sifat yang ketiga adalah al-muwatiyatu, yang mampu menyesuaikan diri, mencocokkan dirinya sama suaminya. Jadi suaminya mau ini iya, suaminya mau ini iya. Soalnya kadang-kadang perempuan ini enggak. Untuk menjadi menyesuaikan dirinya itu butuh keributan dulu sama suaminya. Contoh, mau datang ke resepsi, atau mau datang ke rumah orang tuanya, atau mau datang ke rumah temannya, dia izin, bang aku mau berangkat. Kata suaminya, janganlah, di rumah aja. Apa yang lakukan perempuan ini? Apakah dia mengatakan langsung iya? Enggak, dia rayu suaminya. Ayolah bang, ini itu, terus dirayu suaminya.
Terakhir suaminya ngomong, iya sudah. Ketika ngomong iya, sang istri bertanya, bang, engkau ridho bang? Kok kayaknya nggak ridho gitu? Loh, dari awal nggak ridho suaminya. Dia terakhir masih tanya, engkau ridho? Ada perempuan-perempuan yang tidak pandai menyesuaikan dirinya. Dia terus maksa aja. Memang berat buat perempuan tadi. Untuk menjadi yang terbaik dibutuhkan perjuangan. Menyelisihi kesenangannya. Mungkin dia kepingin majlis sama sohib-sohibnya. Suaminya mengatakan tidak. Ya dia katakan tidak sudah. Dan ini berat. Yang keempat, al-muwasiyatu. Perempuan yang terbaik adalah yang suka menghibur suaminya. Jadi bicara menghibur suami ini, kadangkala suami itu pulang dari tempat kerja dengan wajah yang cemberut. Kelihatan ada masalah. Nampak dari kerut keningnya. Dia sedang menghadapi satu problematika yang membuatnya jadi sedih. Sang istri berusaha untuk menyenangkan suaminya. Dihibur dengan ucapan yang indah. Dihibur dengan ucapan jazakallah khair, barakallah fiik. Sampaikan abang kepingin apa. Jangan ditanya, ceritakan kepada aku apa yang terjadi. Lah. Bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha menghibur Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang di luar rumah beliau dikatakan majnun, orang gila, dikatakan penyihir. Bagaimana beliau dicekik sama orang-orang itu, bagaimana beliau dihinakan. Tatkala beliau sampai ke dalam rumahnya, beliau mendapatkan ketenangan dan kedamaian dari siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Wallah jamaah, Khadijah itu sudah tua. Kalau kita mau lihat 4 sifat ini ada di Khadijah. Pecinta, na'am. Subur, banyak anaknya, padahal dia sudah tua. Dia sudah berumur di atas 40 tahun, punya anak 6 jemaah. Setelah 40 tahun. Nggak ada ucapan saya sudah tua, saya sudah capek, lelah, ini itu, nggak ada. Walud. Kemudian tadi yang ketiga, bagaimana dia berusaha untuk menyesuaikan dengan suaminya. Suaminya mau bertahanut di Gua Hira. Apakah dihalangi sama Khadijah? Apakah Khadijah mengatakan nggak usah lah, Hasan di rumah? Enggak, disiapkan semuanya. Dia berusaha mengetahui apa sih yang diinginkan. Bukan menyelisihi. Selama keinginan suaminya boleh-boleh aja, bahkan sesuai dengan agama. Dan kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha berusaha untuk menyesuaikan diri. Suatu hari ketika Nabi alaihi salatu wassalam jatahnya bermalam di rumah Aisyah, lagi di atas tempat tidur bersama Aisyah, Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, ata'dhanina li an unajiya rabbi. Engkau ngasih izin enggak sama aku? Aku mau bermunajat dengan Tuhanku. Nabi izin. Ini bapak-bapak, karena ada bapak-bapak juga di sini. Jadi ada adabnya juga. Nabi meminta izinnya Aisyah. Karena boleh jadi Aisyah kepingin ngobrol, kepingin ini, itu, malam hari itu. Karena 9 malam sekali baru bermalam di rumahnya Aisyah. Maka Nabi malam itu meminta izin sallallahu alaihi wasallam, aku ingin bermunajat kepada Tuhanku. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, aku suka dekat denganmu. Artinya aku nggak ingin jauh dengan engkau. Walakinni uhibbu ma tuhibbu ya Rasulullah. Tapi aku mencintai apa yang kau cintai ya Rasulullah. Bayangin. Bagaimana ungkapan Aisyah berusaha untuk menyesuaikan sama suaminya. Suaminya mau sholat malam, fadhol gitu. Kadang-kala suami mengatakan aku mau puasa sunnah. Kata istrinya, aduh bang, enggak usah lah bang. Bah, beremaja nah ini.
Suaminya kepingin puasa sunnah, katanya enggak. Kenapa? Karena dia harus menyiapkan sahur, sedangkan dia capek. Enggak, seharusnya dia berusaha menyesuaikan diri. Kemudian al-muwasiyatu, berusaha untuk menghibur. Ketika Nabi SAW turun dari Gua Hira, dalam kondisi beliau gemetar jamaah, penuh dengan kecemasan. Beliau mengatakan SAW, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Apa yang dilakukan khairun nisa? Khairun nisa'iha Khadijah, kata Nabi SAW. Yang terbaik dari seluruhnya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah menyambut suami, tidak bertanya sama suami sama sekali. Minta diselimuti, diselimuti. Apa yang diinginkan diberikan, ditenangkan. Setelah itu ditunggu Nabi yang berbicara. Di sini tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang apa yang terjadi di Gua Hira itu, maka akhirnya Khadijah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada Nabi, karena Nabi mengatakan laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir terjadi sesuatu atas diriku. Boleh jadi yang datang itu jin yang menyebabkan orang-orang akhirnya ya jadi nggak benar dengan datangin jin. Apa kata Khadijah? Kalla wallah ma yukhzikallahu abada. Tidak, demi Allah, tidak mungkin Allah menghinakanmu selama-lamanya. Taib, apa yang dikatakan Khadijah? Setelah dia bersumpah, mulai dia menyebutkan tentang suaminya, tentang kebaikan-kebaikan suami. Dan ini yang kadangkala perempuan itu lupa dengan kebaikan suaminya, sebagaimana nanti kita akan bahas di bait-bait itu. Mulailah Khadijah mengatakan radhiyallahu anha, innaka la tasilur rahim. Engkau adalah orang yang pandai menyambung rahim. Wa tahmilul kal, engkau menanggung beban orang lain. Wa taksibul ma'dum, memberi kepada orang yang tidak punya. Boleh jadi membukakan lapangan pekerjaan buat mereka, memberikan solusi buat orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Engkau lakukan itu, engkau bantu mereka. Yang keempat, wa taqrid dhaif, engkau memuliakan tamu. Yang kelima, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau adalah orang yang suka menegakkan kebenaran, atau orang yang suka membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Itu Nabi SAW. Disebutkan kebaikan-kebaikan suami, sehingga orang itu jadi tahu, engkau insya Allah nggak akan dihinakan. Sebagian wanita ketika diminta untuk menghibur suami yang sedang susah, yang dia ingat adalah keburukan-keburukan suaminya. Wallahi na'udzubillah, suami anak itu kayak gini. Mulai dia sebutkan keburukan-keburukan. Maka tolong para wanita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Taib, karena waktu kita terbatas, kita akan mulai membahas bait ini satu persatu. Di sini ada 68 bait. 68 bait. Kita akan menjelaskan dengan ringkas ya. Semoga harapannya kita bisa selesaikan. Untuk memperdalaminya nanti insyaallah ibu-ibu bisa membahas di kitab yang ditulis oleh Ustaz Firanda ya, hafizahullah taala. Bait yang pertama, khairun nisa'il barratut taqiyah dzatus salahil affatul hayyah. Wanita terbaik adalah wanita yang al-barrah. Al-barrah yang banyak melakukan kebajikan. At-taqiyah, bertakwa. Jadi kalau bicara albir dan takwa, seperti yang kita sering dengar, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Albir ini adalah kata-kata yang mencakup semua kebaikan sebenarnya.
Takwa pun seperti itu. Tapi ketika dua kalimat ini bersamaan, maka albir lebih kepada melaksanakan perintah, dan takwa menjauhi larangan. Jadi albir itu melaksanakan perintah, takwa itu meninggalkan maksiat, larangan-larangan Allah. Jadi wanita yang terbaik adalah yang melakukan kebaikan. Apa sih kebaikan? Kebaikan apa? Kalau kita lihat firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah, "Laisal bir an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib." Naam. Di surat Al-Baqarah ayat 177, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Laisal bir an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra." Jadi kalau bicara bir, menjadi perempuan yang banyak kebaikannya, yang banyak kebajikannya, sifat pertamanya adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini penting sekali, karena beriman kepada Allah dan hari akhir ini menjadi motivator kuat orang beramal. Semua yang akan kita bahas nanti berkaitan dengan sifat wanita terbaik ini, kalau nggak ada motornya nggak jalan. Motornya adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Hari akhir itu adalah sebuah harapan bahwa tadi kalau bicara perempuan yang banyak anaknya, apa bedanya engkau dengan temanmu, atau engkau dengan adikmu, engkau dengan kakakmu? Engkau punya anak 2, kakakmu punya anak 7, kakakmu punya anak 8, engkau cuma 2. Apakah sama perjuanganmu melahirkan 2 anak dengan yang berjuang melahirkan 8 anak? Dia hamil 8 kali, dia melahirkan 8 kali, dia menyusui 8 kali. Mungkin dalam pandangan manusia yang tidak beriman kepada hari akhir, ngapain sih capek-capekin kau? Tapi beriman dengan hari akhir ini adalah motivasi yang kuat. Aku akan mendapatkan semua keletihanku, akan dapat jemaah. Ketika terkena musibah, dia yakin akan mendapatkan pahala. Jadi kalau bicara bir, mereka adalah yang beriman dengan rukun iman. Man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi. Ini bir, ini kebajikan. Dia berbagi harta, padahal dia cinta sama harta itu. Kepada siapa? Dzawil qurba, kerabat-kerabatnya, wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Kepada orang yang anak yatim, miskin, yang terputus dari perjalanan, nggak bisa pulang kampung, wassailina wa fir riqab. Orang yang minta-minta, dia kasih. Membebaskan budak, dia berikan hartanya. Kemudian wa aqamas shalah. Kita lihat ya, albir di sini semuanya melaksanakan perintah. Wa aqamas shalah, dia adalah orang yang mendirikan salat. Wa ataz zakah, dia menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, mereka adalah orang-orang yang menepati janji mereka ketika mereka berjanji. Wassabirin fil ba'sa'i wad-dharra, ini beriman wahinal ba's. Mereka adalah orang-orang yang bersabar terhadap takdir yang tidak mengenakkan. Dia bersabar. Kemudian Allah mengatakan ulaikal ladzina shadaqu, mereka adalah orang-orang yang benar, yang melakukan perintah-perintah itu. Lalu Allah mengatakan wa ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi wanita yang terbaik adalah yang melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Dzatus shalah, salihah. Affah, affah itu artinya afifah, menjaga kehormatan dirinya. Al-hayyah, pemalu. Sekarang itu kita sulit mencari wanita yang pemalu.
Dulu perempuan ketika gadis itu dipingit. Sekarang antum lihat ya, gadis-gadis pahanya sudah dijemur. Antum anak-anak SMP, SMA ya, dia berjalan nggak ada malunya. Perempuan-perempuan kadangkala yang suka pamer kecantikannya, kok nggak malu dilihatin orang? Enggak. Bahkan dia memang ingin menampakkan kecantikannya. Ana masih ingat dengan cerita seorang yang masuk lift di Eropa sana atau di Amerika jamaah. Ketika dia naik lift, pemuda ini muslim naik lift di sebuah apartemen, mungkin tahu-tahu masuk perempuan dengan pakaian yang seksi dan mini. Muslim ini akhirnya menundukkan pandangan. Perempuan ini marah. Dia mengatakan, aku sudah seperti ini, engkau nggak lihat aku? Apa kata dia? I'm sorry, I'm Muslim, kata dia. Aku minta maaf, aku Muslim, kata dia. Apa itu Islam, kata dia. Kasih penjelasan. Akhirnya kasih nomor telepon supaya dia mengenal Islam. Dapat berapa hari dia masuk Islam. Jadi wanita yang terbaik itu adalah wanita yang pemalu. Jadi bukan wanita yang suka keluar rumah ya. Wanita yang mungkin kerjanya ngafe. Ada mama yang suka ngafe di sini. Ya, bukan terlarang, tapi usahakan kalau memang sesuatu bisa dilakukan di rumahnya, di rumahnya. Baik. Jadi kalau bicara wanita yang soleha adalah wanita yang penurut. Di surat An-Nisa ayat 34 Allah menyebutkan tentang kriteria wanita soleha. Jadi kalau kau ingin tahu, atau kadang-kala perempuan ini mengatakan saya sudah soleha Ustaz. Loh, apa buktinya engkau soleha? Apa buktinya? Kata Allah, fas-solihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka perempuan-perempuan yang soleha adalah perempuan yang qanitat, adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri mereka ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Jadi jadilah perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dirinya. Kemudian Nabi SAW pernah mengatakan kepada para wanita, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirna minal istighfar. Wahai kaulah wanita, wahai para wanita, kalian bersedekahlah dan perbanyak istighfar. Dua hal berkaitan dengan harta, dia hendaklah bersedekah, karena yang paling banyak menyebabkan manusia tersesat dalam hidup ini adalah hubbud dunya, kecintaan kepada dunia. Tidaklah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dan kalau kita lihat ya, ada 6 miliar manusia yang sedang melakukan kesyirikan di muka bumi ini. Apa penyebabnya? Rata-rata masalah terbesar mereka adalah hubbud dunya, kecintaan kepada dunia, lupa dengan hak-hak yang menciptakan dunia. Maka salah satu cara untuk mengikis kecintaan kepada dunia adalah dengan bersedekah. Kata Nabi SAW, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang. Dia berani mengeluarkan hartanya di mana hartanya akan berkurang. Maka disuruh sedekah. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Hendaklah para wanita setiap malam mau tidur itu dia bermuhasabah. Dia tanya, hari ini berapa kali aku beristighfar? Tanyakan, berapa kali Nabi nyuruh aku alaihi salatu wassalam memperbanyak istighfar. Sekali duduk Nabi alaihi salatu wassalam 100 kali istighfar. Kita berapa? Nah, fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar.
Kata Nabi SAW, karena aku melihat kebanyakan kalian adalah penghuni api neraka. Lalu ada seorang wanita yang bertanya, kenapa ya Rasulullah? Wa malana ya Rasulullah aktsaru ahli nar. Kenapa kebanyakan kita penghuni neraka? Kenapa ibu-ibu? Nah, yang bisa jawab kasih hadiah. Karena dua hal, sebutkan. Nah, angkat tangan yang mau jawab. Karena tidak mensyukuri pemberian suami, kebaikan suami. Yang pertama, yang kedua. Nah, dua. Baik, kasih hadiah separuh. Separuhnya lagi. Nah, siapa yang mau jawab setengahnya lagi? Karena dua hal. Betul, yang pertama tidak mensyukuri suaminya. Yang kedua, Maju. tafadhal. Maju. Nggak nyampe kabelnya. Sering melaknat dan mengingkari kebaikan suami. Ayo, ahsanti. Iya, hadiahnya bagi dua, sama yang ini sama yang tadi. Dapat satu-satu Ustaz. Oh, Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, panitianya baik jamaah. Itu suka melaknat, memaki. Ada sifat itu di wanita. Yang soleha nggak kayak gitu. Siapa yang tidak dilaknat sama dia? Tetangganya dilaknat, dimaki, anaknya dimaki, mertuanya dimaki, suaminya dimaki. Maka tolong perhatikan dua hal ini yang menjadi penyebab wanita banyak masuk neraka, dan obatnya memperbanyak istighfar dan bersedekah. Kemudian sifat pemalu tadi, hendaklah ya orang-orang memperhatikan apakah dia sudah mempunyai sifat pemalu itu atau belum. Taib, yang selanjutnya bait kedua dan ketiga, qad hafazat 'ala salatil khamsi wa kulli ma fihi zakatun nafsi tatlu kitab rabbiha la tahjuruh tatlu kitab rabbiha la tahjuruh dzakiratun li rabbiha tastaghfiruh. Senantiasa menjaga solat 5 waktu dan semua hal yang dapat menyucikan jiwanya. Dia senantiasa membaca Al-Quran dan tidak mengabaikannya. Dialah wanita yang mengingat Rabb-nya dan memohon ampunannya. Kita lihat di sini, jadi wanita yang terbaik itu menjaga sholat waktu. Tadi kita udah bahas masalah albir ya. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitab wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kemudian Allah menyebutkan selanjutnya wa aqamas shalah, dia mendirikan salat. Jadi ini uraian dari al-barra at-taqiyah. Apabila seorang wanita salat 5 waktu, dan ini buat perempuan ya. Perempuan ini masalahnya ada libur salatnya. Terkadang dia tidak salat dan tidak ada orang yang tahu kalau dia tidak salat. Maksudnya dia tinggal ngomong, kau gak sholat? Enggak, aku lagi libur. Padahal dia tidak libur. Maka tolong dijaga. Sholat yang 5 waktu dan semualah. Sholat-sholat sunnah ya. Diusahakan untuk dijaga. Dan Nabi SAW mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau perempuan sholat yang 5 waktu, 5 waktu aja sholat. Wa shamat syahra, dia puasa di bulan Ramadan. Wa ata'at zawjaha wa hafidat farjaha qila laha udkhul jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dia salat 5 waktu, dia puasa Ramadan, taat sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya, maka akan dikatakan kepada perempuan ini, silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Kemudian dia membaca Al-Quran. Maka tolong para wanita ini,
yang kadangkala merasa waktunya nggak berkah. Dia merasa kerjaan nggak selesai-selesai, ngurusin suami, ngurusin anak. Lalu dia berkata nggak punya waktu baca Quran. Ketika engkau waktunya habis, maka baca Quran. Seakan-akan membaca Al-Quran ini mesin penambah waktu. Waktu itu sama, sebenarnya nggak bisa ditambah 24 jam. Tapi lingkar waktu itu bisa diperlebar. Itu bicara barokahnya waktu. Dan di antara yang menambah berkah waktu adalah membaca Al-Quran. Rasakan ya, ketika seorang wanita membuka handphonenya, kemudian dia mulai melakukan mengusap-ngusap HP-nya. Diusap ke atas, diusap ke samping, dia usap terus, diusap-usap, tahu-tahu 1 jam habis. Coba dia baca Al-Quran 5 menit, panjang, betul. Dia rasakan, Masya Allah, baru 5 menit anak baca Quran. Itu berkahnya Al-Quran. Engkau akan merasakan waktu itu berjalan seakan-akan lambat ketika engkau baca Al-Quran. Dan Quran ini akan menyelamatkanmu dari kesesatan dan penyimpangan. Inna hadzal Quran yahdi lillati hi aqwa. Ini Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Jadi paling tidak, ya, one day one juice. Mampu nggak ibu-ibu membaca one day one juice? Di rumah ada pembantu, di rumah ada yang ngurusin urusan rumah, dia tidak bisa baca 1 juz. Ada apa dengan engkau? Ada orang yang nggak punya pembantu, dia ngurusin anaknya juga, tapi dia bisa 1 juz. Apa bedamu sama dia? Bedanya waktunya orang itu diberkahin, waktumu hilang sia-sia. Maka ketika bangun tidur jangan pegang HP. Jangan dipegang itu HP sampai engkau menyelesaikan zikir pagi, sampai engkau membaca wiridmu dari Al-Quran. Sudah. Kapan pegang HP? Ketika diperlukan. Ada perlunya, mau ngeliat tugas-tugas anaknya mungkin. Tapi kalau sekedar membuka WA, mungkin ada fulana yang WA ini, maka tinggalkan, gantikan dengan baca Al-Quran. Jangan ditinggalkan untuk Al-Quran. Kemudian disebutkan dia suka berzikir, maka usahakan waktunya digunakan untuk berzikir, nyapu dengan mengingat Allah. Kau nggak duduk. Boleh berzikir itu dengan menggunakan alat hitung. Walaupun yang lebih utama berhitung dengan jari-jarinya. Itu yang sunnah. Tapi apabila dia mau berhitung dengan mesin hitung, baik dengan tasbih atau dengan sekarang yang dicincin di situ ya, usahakan engkau nggak perlu tunjukkan ke manusia. Kadangkala itu dipakai kemana-mana jamaah. Kondangan dipakai, ke pasar dipakai, padahal nggak dipakai. Sekedar sebagai hiasan. Karena memang sebagian itu dibikin indah sekali jamaah. Jangan. Enggak Ustaz, ana enggak riak Ustaz. Ya sudah, bainak wa bainallah. Tapi ada hal-hal ketika engkau di luar rumah, engkau gunakan jari-jarimu. Enggak ada yang tahu bahwa engkau adalah orang yang ahli berzikir. Kemudian tastaghfiruh, dia adalah orang yang suka beristighfar. Perbanyak istighfar dan jadwalkan, dihitung istighfarnya. Kemudian ahibati fillah, bait yang keempat disebutkan, qad ja'alat waqarna nasba 'ainiha aminatun wafiyatun bidainiha. Nih, perempuan yang baik itu dia adalah yang menjadikan ayat waqarna. Ayat waqarna ini ada di surat Al-Ahzab ayat 33. Dia menjadikan ini perintah ya. Waqarna ini perintah. Dia menjadikan ayat waqarna ini sebagai acuan hidupnya.
Aminah, dia adalah orang yang amanah. Wafiyah bidainiha, melunasi hutang-hutangnya. Jadi wanita yang soleha ini adalah wanita yang tidak suka keluar rumah. Bisa dilihat ya, Allah mengatakan waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Jadi kalimat waqarna ini makna yang pertama adalah tetap di rumah. Ada yang membaca dengan mengkasrahkan waqarna, wakirna, yang artinya wibawa dan mulia. Jadilah kalian wibawa dan mulia di mana? Di rumah kalian. Atau yang ketiga mengatakan waqarna ini dari kata al-qurrah, qurratu ain, yaitu kebahagiaan. Berbahagialah engkau di rumahmu. Karena ada sebagian wanita yang tidak mampu menjadikan rumahnya surganya. Rumah buat dia neraka. Dia ingin keluar, terus keluar. Ketika seorang wanita tidak menjadikan waqarna sebagai pedoman hidupnya, maka suaminya akan sering keluar. Tapi ketika perempuan ini menciptakan surga di rumahnya, dia lebih betah di rumahnya. Bayangkan, sholatnya perempuan itu lebih baik di rumahnya daripada di Masjid Nabawi. Bayangin jamaah, betapa besarnya pahala wanita ketika menetap di rumahnya karena ibadah, melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, dan menjadikan anak-anaknya juga cinta dengan rumahnya. Karena kalau emaknya suka keluar, maka anak-anaknya akan suka keluar. Keluar lagi. Alhamdulillah sekarang sudah ada HP, belanja bisa dikirim, nggak usah keluar rumah. Ini ambil manfaat dari teknologi ini. Dan seorang wanita yang menyibukkan diri di rumahnya, yang dianggap oleh sebagian orang, perempuan yang di rumah itu ibu rumah tangga, gak kerja. Padahal kerjaan pertama dia ketika dia di rumahnya adalah melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal. Aku menetapi rumahku. Kenapa? Karena Allah memerintahkan itu. Kemudian dia kalau keluar rumah, hendaklah dia keluar dengan adab, tidak dengan bersolek ya. Berjalannya juga harus tidak berlenggak-lenggok. Kemudian disebutkan perempuan ini adalah perempuan yang aminah, yang menjaga rahasia, menjaga amanah. Sebenarnya amanah paling besar adalah amanah urusan rumah, apalagi urusan ranjang. Jangan diceritakan kepada siapa-siapa apa yang dilakukan suamimu kepadamu di atas ranjang. Sudah, itu hanya buat engkau. Kemudian masalah dalam rumah, kalau bisa nggak perlu keluar dari tembok rumah. Hanya engkau dan suamimu yang tahu tentang masalah itu. Mungkin suamimu pernah melakukan kesalahan, ya udah tutupi. Insya Allah itu akan menjadikan rumah tanggamu langgeng dan harmonis. Kemudian urusan utang disebutkan di sini bahwasanya wanita yang baik itu adalah wanita yang melunasi utang-utangnya. Jadi tolong yang punya utang, baik itu utang sama Allah atau utang kepada orang, dilunasi. Jangan pura-pura lupa. Dan Nabi SAW mengatakan ahsanukum qada'an. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kalau melunasi hutang. Yang kelima, tajtanibul asfara duna mahram li'annahu fi syar'ina muharram. Jadi perempuan yang baik adalah yang tidak safar tanpa mahram. Usahakan tidak melakukan perjalanan kecuali ada mahram yang mendampinginya kalau itu safar. Kalau nggak safar boleh tanpa mahram. Kemudian yang keenam, ma safahat li ajnabin minha
wala ikhtalat bi ajnabiyyin anha. Nih, perempuan itu menjaga kehormatan diri. Dengan cara apa? Dia tidak berjabatan tangan dengan yang tidak halal buat diri. Atau dia tidak berjabatan tangan kecuali dengan mahram. Mahramnya yang dia diharamkan untuk menikahinya, ini baru halal untuk berjabatan tangan. Allah sebutkan di surat An-Nisa di ayat 23. Lihat tuh, siapa saja yang mahram yang kau boleh, yang kau halal berjabatan tangan dengannya. Dan dia tidak berduaan dengan yang bukan mahramnya lagi. Tidaklah seorang wanita berduaan dengan laki-laki, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Kecuali laki-laki itu adalah suaminya. Dan ingat Rasul SAW tidak berjabatan tangan dengan lelaki. Tidak berjabatan tangan dengan wanita yang bukan mahram. Tapi bagaimana Ustaz? Ana sudah menjaga tidak berjabatan tangan dengan yang bukan mahram, tapi suami ana enak aja berjabatan tangan dengan perempuan-perempuan. Ya, suamimu akan dihisap dan engkau juga akan dihisap. Maka jaga kehormatan dirimu dengan tidak berjabatan tangan kecuali dengan mahram. Perempuan-perempuan yang bekerja ya, jangan sampai tangan tanpa ada orang lain. Baik, kemudian yang ketujuh, hajatin lam takhda fi qawliha wa sautaha lam tarfa. Hajatnya maka suaranya tidak dilembutkan, juga tidak dikeraskan. Jadi kalau ngomong jangan seperti merayu, apalagi kalau sudah belanja ya. Kadangkala perempuan-perempuan itu sama tukang sayur ngomongnya sambil bergurau, sambil dimanja-manjain supaya dikasih harga murah. Jangan. Yang tegas kalau ngomong. Dia tidak teriak-teriak dan dia juga tidak melembutkan suaranya. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 32, "Fala takhdha'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Maka janganlah kamu tunduk mendayu-dayu dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Kalau telepon biasa saja, apalagi sama orang laki tadi, biasa yang tegas. Kadang-kala ada kurir yang telepon, yang tegas ngomong. Dulu mungkin sampai sekarang ya, Ana pernah lihat di koran itu ada rubrik khusus untuk telepon, hotline ya. Ada gambarnya perempuan-perempuan yang seksi di sana ya. Itu hanya buat telepon. Dan perempuan di sana cuma ngomong, ya ngomong yang omongan yang membangkitkan syahwat. Maka tolong kalau berbicara yang tegas, tidak mendayu-dayu. Apalagi ada suaminya. Suami itu akan cemburu ketika perempuan ini telepon sama kurir ini itu, yang tegas ngomong. Taib. Yang kedelapan, hafizatun li farjiha walil basar ajmalu wasfiha al haya'u wal khafar. Wanita yang baik adalah wanita yang menjaga kemaluan dan pandangannya. Perangai yang paling menghiasi dari dirinya adalah rasa sipu dan malu, al haya wal khafar. Jadi bicara memandang wanita itu berbeda sama laki-laki. Laki-laki gak boleh memandang kepada wanita. Itu menurut pendapat yang rajih. Memandang ke wajahnya pun gak boleh. Maka diperintahkan untuk menundukkan pandangannya. Adapun wanita, bolehkah wanita sekarang seperti sekarang melihat ustadz menyampaikan kajian? Boleh nggak? Boleh apa enggak? Alhamdulillah. Pendapat yang rajih boleh dengan syarat.
tidak ada syahwat. Tidak melihat ustadznya, Masya Allah, kena ustadz ini. Tidak boleh. Dan ketika engkau nonton kajian ada suami, matikan. Sudah, sibuk sama suami. Dan ini pelajaran penting agar suamimu tetap mencintaimu. Gak suka laki-laki itu istrinya nonton, kalau bisa suaranya aja nggak apa-apa. Kalau memang yang kau butuhkan adalah suara. Tapi kadang-kala orang lihat kalau suaranya tok, nggak fokus gitu. Maka diperbolehkan dengan syarat tidak ada syahwat. Dan jangan sampai mengatakan kepada suaminya, aku itu ngefans sama Ustadz Fulan. Jangan. Suami jadi ngelihat, loh, engkau nggak ngefans sama aku, sama kamu tiap hari ketemu sudah. Maka tolong dijaga pandangan mata. Jadi kalau sudah melihat kemudian menimbulkan syahwat, tundukkan pandangan. Itu wanita yang soleha adalah wanita yang pemalu ya, sebagaimana tadi sudah disebutkan. Baik, kemudian di bait ke-9 sampai ke-10 ini berkaitan dengan tuntunan berpakaian. Disebutkan di sini, in kharajat takhruju bil hijabi bi syartihil masyruti fil kitabi lam yabdu minha in bada syai'un siwa uyuniha likay bihad darba tara. Ya, apabila perempuan ini keluar rumahnya, maka dia mengenakan hijab yang sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Al-Quran, sehingga tak ada lagi yang tampak dari dirinya selain mata yang mengawasi langkah perjalanannya, supaya dia bisa tahu dengan jalannya. Jadi berkaitan dengan auratnya wanita, sebagian berpendapat bahwa semua wanita aurat, sehingga nggak boleh ada yang kelihatan. Di sini disebutkan hanya matanya. Sebagian berpendapat bahwasanya wajah boleh nampak di wanita, asalkan dia tidak berias dan bersolek. Kemudian kedua telapak tangan. Maka tadi tolong diperhatikan bagaimana hijab yang dia pakai, apa yang harus dia tutupi. Jadi syarat hijab yang sesuai dengan syariat, ya tidak ketat, tidak tembus pandang, tidak ada aurat yang terlihat, dan tidak boleh menarik perhatian. Kalau bicara warna, ya bebas warnanya. Apakah boleh perempuan pakai hijab yang ada kembangannya umpamanya? Boleh-boleh saja apabila itu menjadi uruf dan budaya yang ada di tempat itu, dengan syarat tidak menarik pandangan orang. Jadi jangan sampai yang dia pakai itu membuat orang malah memandang dirinya. Karena ada perempuan yang menggunakan pakaian tujuannya supaya dilihat, padahal tujuan utamanya adalah untuk menutupi auratnya. Taib. Kemudian disebutkan di bait yang ke-11, ma hasarat an sa'idin aw saqi la tazhumur rijala fil aswaqi. Begitupun tidak tersingkap lengan dan betisnya. Nah, jadi bicara lengan dan betis, kadang-kala perempuan itu pakai abaya yang nggak ada kancingnya ya, yang sininya itu lebar, sehingga ketika dia angkat tersingkap lengannya. Maka sekarang Anda melihat ada yang ada talinya mungkin ya, nggak ada masalah, pakai tali sehingga tidak tersingkap. Tapi memang kalau pas di majelis ini nggak apa-apa, perempuan semua, dia kan juga ingin pamer. Aneh lagi pakai gelang 2 kilo Ustaz, kalau ketutup nggak kelihatan Ustaz. Ya kalau sesama perempuan nggak apa-apa, tapi kalau pamer ya berusaha jangan. Jadi ingat, tidak tersingkap tangannya dan betisnya. Biasanya perempuan Arab itu dulu ya, di betisnya ada apa? Ada gelang. Ada gelang di betisnya, yang kadangkala itu juga membuat menarik perempuan. Maka wallahu ana ngelihat ya, kalau lagi perjalanan kemudian melihat perempuan udah roknya pendek kemudian pakai gelang di betisnya, kok perasaan kayak nggak baik perempuan ini. Maka tolong
wanita-wanita jangan menampakkan tadi lengan dan betisnya, dan jangan dan tidak berkerumun dengan para lelaki di pasar. Jadi tadi kalau tidak harus ke pasar, jangan ke pasar. Umpamanya di pasar, ya pasar itu kalau di Arab memang rata-rata penjualnya adalah laki-laki, pembelinya adalah laki-laki. Tapi kalau pasar Indonesia kayaknya lebih banyak perempuan apa laki-laki? Perempuan kayaknya. Maka bapak-bapak jangan ke pasar kok itu ya. Tapi tetap ya, tempat yang paling dibenci Allah itu pasar ya. Maka jangan akhirnya harus berdesak-desakan dengan para lelaki di pasar. Kemudian masyanaha az-zufuru wat-tabarruj wala tamassul itra hina takhruj. Wanita yang solehah, dia tidak menodai dirinya dengan menampakkan wajahnya dan bertabarruj. Tadi ya, wajahnya dihiasi dengan merah, hijau, kuning ya. Kadang-kala kalau tasnya biru, alisnya juga biru. Kita lihat perempuan-perempuan seperti itu. Sampai kayak, ya tidak tahu lah kayak apa jemaah. Kemudian tadi dia tidak bersolek untuk memancing para lelaki ya ketika dia keluar rumah, dan dia tidak memakai wewangian ketika keluar. Jadi perempuan itu wewangiannya itu ada warnanya, nggak ada aromanya. Jadi ketika dia keluar orang nggak akan mencium. Tapi ketika dia berdekatan dengan perempuan lain, mungkin sedang cipika-cipiki, akan tercium wanginya. Tapi kalau salipan enggak. Soalnya perempuan yang menggunakan parfum kemudian tercium sama laki-laki, kata Nabi SAW, fahiya zaniyah, maka dia adalah pezina. Maka tolong diperhatikan hal itu. Jadi yang suka pakai parfum, silahkan pakai parfum di depan suaminya atau di depan perempuan-perempuan, akhwat-akhwat seperti ini. Tapi kalau ngelewatin laki-laki, hindarin hal tersebut. Kemudian qad hadirat minal libasil ari li'annahu libasu ahlin nari minhu qasirun dayiqun syaffafu fakulluha min lubsiha takhafu walau amama mithliha minan nisa afta bihi dhunnushi ahlul li'tisa. Ya, disebutkan perempuan yang solehah dia takut dari pakaian yang terbuka, sebab itu adalah pakaian penghuni neraka, yakni pakaian yang pendek, sempit dan transparan. Wanita solehah takut mengenakan semua pakaian seperti itu. Bahkan dia tetap menjaga pakaiannya meskipun di hadapan wanita lainnya, sebagaimana anjuran sang pemberi nasihat yaitu para ulama teladannya. Jadi berkaitan dengan ketika perempuan di depan wanita lain, hendaklah memakai pakaian yang sopan ya. Jangan pakai pakaian yang mungkin memang aurat perempuan itu menurut jumhur ulama sesama perempuan adalah antara pusar dengan lututnya. Karena perempuan harus menyusui di depan teman-temannya, tapi usahakan tetap menggunakan pakaian yang sopan. Kemudian la tanmusul wajha walal hawajib illa li syai'in udda fil ma'ayib kalihyatin wa syaribin idza nabat fa innaha tuziluhu idza btaghat. Nih, wanita yang solehah tidak mencabut bulu wajah dan tidak pula alisnya kecuali karena suatu alasan yang dianggap sebagai aib. Seperti kalau ada perempuan yang keluar jenggotnya, ada kumisnya, maka dia silahkan untuk mencabutnya dan membersihkannya kalau dia mau yang seperti itu. Jadi para wanita, jadi ada yang berkata jemaah, pantas perempuan itu nggak ridho dengan suaminya. Dia sama Allah aja nggak ridho. Apa buktinya? Allah kasih alis dia cabutin. Dikasih alis sama Allah, enggak, kurang bagus, kurang ini, terimalah engkau. Wallah, yang menjadi ukuran wanita baik itu bukan alisnya yang tebal, yang seperti bulan sabit. Enggak. Betapa banyak wanita-wanita dengan alis seperti itu, tapi dia wanita penghuni neraka. Apa gunanya?
Maka tolong para wanita melihat dirinya yang sudah Allah berikan. Hidung yang seperti itu, bibir yang seperti itu, nggak perlu disuntik apa? Ada bibir yang disuntik sampai dia apa? Filler ya? Ada yang di filler atau gimana? Nggak usah. Engkau sudah cantik dengan dirimu sendiri. Dan kelak wanita yang melakukan oplas untuk mempercantik dirinya, suatu hari akan datang hari dia menyesali semua. Karena tidak ada yang lebih baik daripada ciptaan yang Allah sudah ciptakan engkau di ciptaan tersebut ya, di wajah yang tersebut. Anak kadang-kadang kalau ngelihat ada orang-orang tua yang pernah melakukan oplas ya, macam-macam, ketika tua wajahnya mirip semuanya. Nanti kalau ngelihat loh, ini kok mirip dengan ini? Jangan. Engkau ridholah dengan apa yang Allah berikan. Allah melaknat orang-orang yang mencabut alisnya. Kemudian qad nazzahat masma'aha 'anil ghina li'annahu yad'u li syarrin wa khana wa yumbitun nifaqa fil qulubi wa mughdibun li'alimil ghuyubi amma ad-dufufu sa'atal afrahi kal'idi aw fi zaffatin nikahi fa innaha tasma'uha bila haraj illa idzal kalamu bil fuhshi imtazaj. Wanita soleha dia adalah wanita yang senantiasa menjaga pendengarannya dari musik, sebab musik itu akan menjerumuskan kepada keburukan dan kekejian. Lebih dari itu, musik juga menumbuhkan penyakit nifak di dalam hati serta mendatangkan amarah Zat yang Maha mengetahui segala perkara yang gaib. Allah murka. Sedangkan suara tabuhan rebana, nah ini, kalau rebana pada waktu-waktu kebahagiaan, pada waktu-waktu kegembiraan ya, seperti Id, akad nikah, maka boleh. Soalnya kadang-kala kita ini waktu Id juga sepi di rumah kita, nggak ada suara-suara yang membuat hati seneng gitu. Boleh ketika Id. Kemudian ketika zuatannya, resepsi, perempuan pakai duf ya, mungkin ada yang muzafin di antara perempuan-perempuan tersebut, diperbolehkan. Tapi nggak di syuting ya, kemudian dilihat orang laki, enggak. Ya cukup di antara perempuan itu. Nggak apa-apa, asalkan tadi nyanyiannya tidak berisi sesuatu yang dilarang. Ya, disebutkan di sini. Maka tidak mengapa mendengarkannya kecuali nyanyian yang bercampur dengan lirik-lirik yang keji, yang mesum, itu baru terlarang. Kemudian bagaimana perhatian kepada keluarga dan orang tuanya? Wa in tasal an haliha fi ahliha tajid qalilan nadiran min mithliha bibirriha li ahliha mubadirah bikulli syai'in hiya fihi qadirah bibishriha binafsiha bimaliha hasballadhi yakunu min ahwaliha biabawaiha barratun muti'ah la ta'riful uquqa wal qati'ah. Dan bila mana dirimu bertanya tentang perangai wanita ini di antara keluarganya, sekarang bagaimana perempuan soleha di tengah-tengah keluarganya? Berapa banyak perempuan yang baik ketika datang kajian, baik ketika bertemu dengan kawan-kawan, tapi ternyata wanita yang baik adalah yang baik di keluarganya. Dia ketika di tengah-tengah keluarganya, niscaya engkau akan mengerti betapa wanita sepertinya sangat sulit dijumpai. Ini jarang perempuan kayak gini, karena sejatinya dia adalah wanita yang bersegera berkhidmat untuk keluarganya sesuai dengan kemampuan dan kondisinya. Dia selalu melayani keluarganya. Dengan cara apa? Bibishriha, dengan senang membantu dengan dirinya. Wajahnya berseri-seri ketika membantu, ketika melayani. Bima lihat dengan hartanya, kadang-kala dia berkhidmat kepada keluarganya sesuai dengan kondisi dia. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya, mentaati perintahnya, dan gak pernah dia membangkang dan tidak pula memutuskan silaturahim. Itu di keluarga intinya. Bagaimana perempuan ini di tengah-tengah saudara-saudarinya?
Disebutkan qad waqqarat ikhwataha al-kibara wa rahimat ikhwataha as-sighara sawa'un al-inathu wadh-dhukuru minha jami'u ahliha masruru. Dia menghormati kakak-kakaknya, dia menghormati yang besar, kakak-kakaknya dihormati, adik-adiknya disayangi, baik itu yang perempuan atau yang laki-laki. Semua gembira dengan perempuan ini. Maka ini menjadi bahan evaluasi. Apakah keluarga kita, apakah kakak-kakak aku, adik-adikku itu senang sama aku? Mereka ridha sama aku? Atau ada di antara mereka yang tidak suka dengan perangaiku? Tapi bagaimana akhlak perempuan ini kepada suaminya? Maka disebutkan di sini, ma'a zawjiha fi ahsanil wusufi isyratuha fi ghayatil ma'rufi. Saat bersama suaminya, dia berhias dengan dandanan yang paling indah dan melayaninya dengan cara yang paling baik. Inilah jamaah ya. Kita lihat sekarang dengan teknologi yang ada, perempuan itu bisa tampil cantik dan memukau. Aisyah nggak bisa seperti sekarang. Apa sih alat untuk berhias di masanya Aisyah radhiyallahu taala anha? Sekarang masya Allah, yang namanya anting, perempuan itu bisa pakai anting tiap hari ganti-ganti. Bisa nggak ibu-ibu? Anting yang kayak gelang mungkin, anting yang dia pakai, beli yang murah aja hanya untuk berhias buat suaminya. Jadi bagaimana dia bersolek buat suaminya? Karena memang wanita yang paling indah adalah yang kalau dipandang menyenangkan hati. Emak-emak ini kapan jadi indah? Kapan ibu-ibu? Kalau keluar rumah. Makanya kalau perempuan itu sudah cantik, suaminya akan bertanya. Apa pertanyaannya? Mau kemana? Mau kemana? Enggak, itu harus dirubah. Bagaimana dia berusaha untuk berhias? Dia panggil tuh salon-salon ke rumahnya. Ada sekarang apa? Moa make up artis itu, Mua dia panggil ke rumahnya. Dan bagi yang punya salon, tulis di situ melayani apa? Melayani menghiasi istri di rumahnya. Jadi bagaimana? Subhanallah, perempuan itu kalau sudah bersolek jamaah, kadangkala suaminya pangling. Pernah ada kejadian di Surabaya dulu, ada teman cerita. Ada nih seorang laki-laki pulang dari tempat kerja, dia jalan kaki ke rumahnya. Tahu-tahu dia lihat ada perempuan naik becak ya. Apa dada-dada sama suaminya. Dilihat, siapa perempuan ini kata dia. Loh, bojoku ternyata kata dia. Ternyata istrinya dia. Jadi kalau mua itu kadang-kala memang perempuan yang warnanya coklat bisa jadi putih jemaah. Baik, jadi dia berhias melayani suaminya. Kemudian in qala qawlan lam tukhalif amran warihuha dauman yafuhu itra. Jika suaminya berkata, maka dia tidak pernah membantahnya, tubuhnya senantiasa harum dan wanginya begitu semerbak. Nih, jadi perempuan ini sebelum suaminya pulang, hendaklah dia mandi ya, pakai sabun wangi, kemudian pakai parfum. Kalau belum wangi, siramkan parfum ke dirinya. Karena ada perempuan yang memang jamaah aromanya nggak enak, maka boleh jadi masalahnya di dalam tubuhnya. Sekarang alhamdulillah bisa minum apa? Minum sirih ya, atau apa. Maka berusaha dia untuk menjaga aroma wangi tubuhnya. Karena laki-laki kalau sudah mencium aroma kecut umpamanya, ya hilang semua hasratnya nanti. Ya mungkin ya. Tapi mungkin ada seorang wanita yang mengatakan, enggak Ustaz, suami anak kecut pun seneng Ustaz. Ya sudah, terserah gitu. Tapi yang jelas sebenarnya laki-laki semua suka dengan yang wangi-wangi ya. Kemudian talqahu bil bishri wa bit tarhibi
fi baitiha an-nadhifi dzit tartibi. Dia sambut suaminya dengan penuh kehangatan dan sukacita di rumahnya yang bersih dan rapi. Jadi tolong sebelum suaminya datang, rumah sudah rapi, bersih, dia juga sudah wangi, disambut dengan senyum ya. Dan jangan mengeluh sama suami. Jangan pertama suami datang langsung mengatakan, "Bang, engkau tahu bang, ada masalah." Baru datang ada masalah. Tanya, mau apa engkau bang? Yang panas, yang dingin. Kalau bisa perempuan cetak tuh menu makanan di rumah. Ketika suaminya datang, ada makanan, ada minuman. Fadol bang. Dia lihat, aku mau yang ini. Siap, 15 menit datang. Tinggal pesen. Datang insya Allah jamaah. Iya, tapi dia tetap melayani suaminya jamaah. Nih, bait selanjutnya berkaitan dengan makanan dan minuman. Ta'amuhu syarabuhu bila dhajar fi waqtihil mu'tadi hasba ma amar. Makanan dan minumannya tidak pernah menjemukan. Ia akan tersaji pada jadwal waktunya sesuai dengan keinginan suaminya. Jadi ada perempuan sudah 10 tahun tetap ribut masalah makan. Karena dia nggak tahu apa sih yang disukai suaminya. Seharusnya dia udah paham kapan suaminya makan. Dan ketika makan tolong didampingi. Ingat ya cerita ibu-ibu di Madura ketika dia menyajikan buat suaminya makanan selesai, terus istrinya nonton sinetron. Ini dulu, kalau sekarang kan HP-nya bisa dibawa kan. Ini langsung pergi nonton TV. Apa kata suaminya? Bah, mari dah, saya benih koceng, kata dia. Bapak cet benih koceng jemaah, kasih makan ditinggal gitu. Jangan. Kasih makan ngurusin anaknya, jangan lakin benih koceng. Orang perhatikan masalah makan itu. Dan tempat makan ini adalah tempat untuk menjalin cinta dan kasih sayang. Makan bersama suaminya, makan bersama anak-anaknya, dan jangan ada handphone di meja makan. Jangan lagi ibu nyuapin anaknya nonton, nggak ada. Taruh. Terus Ustaz gimana? Anaknya nggak mau makan. Ajak cerita, ajak bicara tuh anak. Insya Allah dia akan mau. Baik, kemudian tashkuru minhu khairahul qalila kasyukriha ma'rufahul jazila. Dia berterima kasih kepada suaminya atas kebaikan yang sedikit, sebagaimana rasa terima kasih atas pemberian yang banyak. Jadi ingat, perempuan ini akan bisa bersyukur kalau dia melihat ke bawah. Ana lihat ada beberapa konten ya. Beberapa konten yang dibuat ya sebagai teguran buat wanita. Konten itu ada seorang laki-laki yang ribut sama istrinya. Akhirnya sama istrinya tasnya dikeluarkan dari rumahnya. Ketika tasnya dikeluarkan di rumahnya, laki-laki ini ambil tasnya. Ternyata banyak perempuan yang nunggu laki-laki seperti itu. Artinya suamimu walaupun banyak kekurangan, banyak yang mau sebenarnya gitu. Maka tolong syukuri yang ada dengan segala kekurangannya, dan lihatlah kepada ke bawah, engkau insya Allah akan bersyukur. Kemudian lihat kepada kelebihan suamimu, jangan fokus dengan kekurangannya. Kemudian disebutkan tamdahu la tadhummu aishaha ma'ah innar ridha birrizqi unsun wasa'ah. Dia memuji penghidupan suami untuk dirinya dan tidak merendahkan suami. Karena sesungguhnya keridhaan pada rizki merupakan sumber ketenangan dan kelapangan. Jadi kalau engkau ridho dikasih berapapun, kau mengatakan alhamdulillah Allahumma lakal hamdu, bang makasih bang, lama kelamaan suami akan malu. Kenapa? Istrinya selalu ngomong jazakallah khair walaupun sedikit, alhamdulillah walaupun sedikit. Semoga ucapanmu ini akan mendatangkan rizki yang banyak. Karena Allah mengatakan la in syakartum la azidan. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambah. Tapi kalau istri sudah nggak bersyukur, yang ada mengeluh, terus mengeluh,
maka yang ada adalah rizki tambah sempit, bukan tambah luas. Karena dengan bersyukur rizki itu akan bertambah, dengan mengeluh rizki itu akan tambah sempit. Maka tolong diperhatikan, dan kau kalau punya hati yang qanaah, hidupmu akan berbahagia. Ingat cerita Nabi Ismail ketika disuruh ganti istri sama bapaknya. Nabi Ibrahim mengatakan ganti istrimu. Ya, dengan bahasa yang kinayah ya. Kenapa? Karena istrinya suka mengeluh. Akhirnya ganti istri, Masya Allah. Hidupnya sama, tetap susah, tapi istrinya yang berbeda. Itu yang akan membuat kehidupan lebih indah. Kemudian tahfadhuhu fi nafsiha wa malihi wa tabdhulul majhuda fi iyalihi. Perempuan ini menjaga dirinya dan harta suaminya, serta bersungguh-sungguh dalam mengurusi anak-anaknya. Karena ada perempuan-perempuan yang baik kalau ada suaminya. Suaminya datang, makanan enak buat anak-anaknya. Nggak ada suaminya, tempe dikasihkan kepada anak-anaknya. Ada ibu-ibu yang seperti itu? Ada nggak? Kalau ada suaminya, Masya Allah, sampai anak itu kapan bapak datang ya? Soalnya kalau nggak ada abah ini yukul tetap kayak gini. Tapi kalau ada abahnya mulai macam-macam makan. Jangan. Engkau dikasih uang belanja, belanjakan buat keluargamu, kasih makan yang enak anak-anak tersebut. Jangan kemudian tadi, ini termasuk menjaga amanah ya. Menjaga amanah di harta itu dengan mengelolanya dengan baik. Dia hidupnya hemat, tidak semuanya beli, yang bisa dibikin di rumah dibikin di rumah. Kemudian disebutkan taghdiyatan tarbiyatan riayah liyablughu fil khairi khaira ghayah. Nih, ibu yang baik itu yang perhatian dengan gizi anaknya, dengan pendidikan anaknya, agar mereka tumbuh dalam kualitas hidup yang terbaik. Jangan sampai kalau ada suami HP ditaruh, suaminya pergi, emaknya sibuk dengan HP-nya. Ada anak-anak yang sampai ngomong, "Bah, Ummi ini bah, kalau abah pergi langsung pegang HP. Kalau abah datang langsung diuncal no HP-nya." Ada ibu-ibu seperti itu? Ada. Dan sepertinya banyak. Baik, ini fin nafaqati tuhsinut tadbira tajtanibut taqtira wat tabdhira. Dia juga istri yang baik dalam mengelola nafkah. Dia tidak pelit juga tidak boros. Artinya tadi yang Anda sebutkan, kalau bisa masak, masaklah. Karena ada muncul sekarang istri-istri yang nggak mau masak. Ya kalau suamimu kaya raya umpamanya dan duitnya banyak, tafadhol. Dan suamimu menerima hal itu. Tapi kalau pas-pasan baru mulai menanjak kepada kehidupan yang lebih baik, maka tolong engkau masak di rumah. Dan kalau masak jangan berlebihan kemudian dibuang. Jangan. Kemudian ya, tu'inu zawjaha 'ala at-tafkiri wa fi'li ma yad'u ila at-tawfiri. Fal malu khairun lilladhi yabghi bihi qiyama halin wa ridha'a rabbih. Istri ini membantu suaminya untuk berfikir dan melakukan apa yang bisa dikerjakan untuk berhemat. Membantu suaminya cari rizki dengan istighfar. Membantu suaminya agar rizkinya lebih berkah dengan bertakwa kepada Allah dan bertawakal. Ingat, harta itu adalah karunia baik bagi mereka yang ingin membangun kehidupan dan menggapai ridha Rabbnya. Wa inda'aha nahwahu lam ta'tadhir minhu li syughlin bal li amrin dhi khatar. Dan apabila suami memanggilnya untuk berhubungan urusan ranjang nih, dia tidak menolaknya meski sedang mengerjakan kesibukan, kecuali jika membahayakan. Beda lagi. Tapi kalau dia sibuk masak ngurusin anak, titipkan anaknya ke tetangga. Sahih. Umpamanya, Ustaz, ini anak Ustaz, suami minta jatah dia, titipkan ke tetangga. Bismillah. Afwan ya, makanya harus baik sama tetangga. Jadi ngomong sama tetangga, kalau suami punya perlu, titipkan anakmu ke sini. Kalau aku punya perlu, anakku ku titipkan ke engkau.
Karena memang ada urusan yang harus diselesaikan kadangkala jemaah. Kalau enggak suami akan ya berpikir yang tidak-tidak. Fa innahu in bata sakhitan sakhit man fis samai fahdari uqbal ghalat. Karena apabila suami tidur dalam keadaan marah, marahlah yang di langit, di atas langit ya, maka berhati-hatilah kamu wahai istri dari dampak kesalahanmu. Ingat, malaikat akan melaknat perempuan yang kau diajak menolak. Dan Nabi SAW menyebutkan wa in kanat ala tanur, walaupun perempuan sedang berada di atas tungku, sedang masak, dipanggil sama suaminya tinggal. Sekarang tinggal dimatikan jemaah. Kalau dulu tungku itu kalau dibiarkan akan membuat gosong ya makanannya. Kemudian kalau ada konflik bagaimana dia menyikapi? Wa in takun mushkilatun jasimah tahulluha bin nadratil hakimah in hiya kanat mansha'al ishkali wasirra fi taghayyuril ahwali i'tadharat bi ahsanil maqali والعذر مقبول لدى الرجال. Jika timbul permasalahan yang besar dalam keluarga, maka hendaklah dia selesaikan dengan pandangan yang penuh kebijakan. Biasanya perempuan kalau ada masalah apa yang dilakukan? Pulang. Iya. Dia akan mengatakan ceraikan aku. Kayaknya kita nggak bisa lagi bersama bang. Capek aku bang. Lelah bang. Wes pegatan aku bang. Banyak omongan. Jangan perempuan. Jadi perempuan itu yang meminta cerai tanpa alasan yang syar'i, dia nggak akan mencium bau surga. Maka tolong masalah yang bisa diselesaikan walaupun besar, gunakan akalmu. Minta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kalau ternyata masalahnya dia, minta maaf dia. Dan perempuan ini sulit minta maafnya. Betul ibu? Kalau belum nikah, angan-angan lah insya Allah Ustaz, anak kalau punya salah anak akan minta maaf. Padahal kalau sudah nikah berat dia mau minta maaf. Lanjut, wa iyakun sahibuha man akhta wa kashafal mastura wal mughatta malat ilal afwi li qasri syarri wa talaban minha li khairil ajri. Kalau yang salah suami gimana? Siapa yang minta maaf? Ya seharusnya suaminya. Tapi kalau suami tidak minta maaf, di sini wanita penghuni surga dia yang akan minta maaf. Apa tujuannya? Demi menghindari pertikaian, demi menyelamatkan rumah tangganya, demi menjaga anak-anaknya dan mencari pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala ukhbirukum binisaikum min ahli jannah. Kalian mau enggak aku kasih tahu istri-istri kalian penghuni surga? Al-wadudul walud al-a'ud ala zawjiha. Dia adalah wanita yang pecinta, penuh dengan cinta. Wanita yang subur, yang banyak anaknya. Wanita yang suka kembali kepada suaminya. Simak hadis ini ya. Ini penjelasan Nabi alaihissalam. Beliau mengatakan, idza adat au udhiyat, apabila istri ini yang menyakiti suaminya atau dia yang disakiti sama suaminya, nih perempuan datang ke suami, kemudian dia mengambil tangan suaminya sambil mengatakan, wallahi la adzuqu ghamdan hatta tarda. Aku nggak akan memejamkan mata sampai kau ridho. Dan ternyata sedikit wanita penghuni surga itu, karena sulit melakukan hal ini ya. Wa iyakun fi samtiha fasadu lidiniha aw syarruhu yazdadu wa lam tajid hallan fa 'indal uqala min ahlihim tafsilu ma qad ashkala. Apabila diamnya istri menyebabkan kerusakan dalam agamanya atau menyebabkan keburukan suaminya semakin bertambah. Kadang-kala istri diam sudah, dia nggak mau ribut sama suami, dia diam, tapi akhirnya saling diam atau keributan terus bertambah, maka kadang-kala kita perlu mencari mediator dari lain. Artinya para wanita kalau ada masalah jangan serta-merta diceritakan ke orang tua. Jaga. Insya Allah masalah itu bisa diselesaikan selama belum keluar dari rumah.
Tapi kalau masalahnya besar dan tidak mungkin diselesaikan, baru minta pertolongan dari orang lain. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nisa ayat 35. Nanti dilihat. Itu berkaitan dengan urusan masalah di rumah tangganya. Jangan cerita sama orang-orang kecuali orang-orang yang amanah dan dapat memberikan solusi. Jangan kemudian buat status ya, yang hanya akan memperkeruh masalah. Kemudian tusahibun nisa'u ahlal fadli wad dini wal ilmi dhawatil aqli. Nih kalau berteman, bertemanlah dengan wanita yang mulia, yang agamanya baik, yang berilmu dan bijaksana. Tufidu minhum hikmatan tazinuha wa khibratan fi aishiha tu'inuha. Nih lihat, kalau dia berkawan dengan kawan-kawan yang nggak berilmu, yang kerjanya cuma nongkrong, ghibah sana ghibah sini, dia tidak akan mendapatkan pengalaman yang baik, nggak akan tambahan ilmu, dia cuma dapat dosa. Jadi majalisun khalat anil athami wartafa'at an saqitil kalami tanazzahat an ghibatin dhamimah wassa'i bil ifsadi wan namimah. Dia cari perkumpulan yang jauh dari kemaksiatan, dari perkataan yang tidak berguna, tidak ada ghibah di dalamnya, tidak ada kezaliman dan adu domba. Jadi teman yang baik itu insyaallah akan mengajak kepada kebaikan. In hadarat haflan wa fihi munkar fa innaha tunkiruhu law taqdiru wa in takun ajizatan fatansarif kay la takuna fi idadil muqtarif. Jika wanita ini menghadiri suatu acara yang terdapat kemungkaran di dalamnya, maka hendaklah dia merubah kemungkaran tersebut, ngasih tahu, ngasih nasihat. Tapi kalau nggak bisa ya udah pulang aja, supaya dia tidak termasuk orang yang berbuat dosa tadi. Bagaimana ketika menghadapi musibah? In maridat aw annasat aw ghairu dhalik asabaha mimma yakunu min adha. Bismillah. Sekiranya wanita ini sakit atau tak kunjung dilamar, dia jadi imma janda yang semakin tua nggak ada yang melamar dia, imma jadi perawan tua, atau apapun musibah yang menimpanya. Apa yang dia lakukan? Istabarat wahtasabat ma qad jara fama yusibul abda khairun law dara. Dia bersabar dan mengharap pahala dari apa yang telah terjadi. Sabar dan berharap pahala. Bukan hanya engkau yang kena musibah, banyak orang-orang di luar sana pun banyak musibah yang menimpa mereka. Maka sabar dan berharap pahala. Kemudian boleh jadi yang menimpa dia lebih baik buat dirinya daripada kalau dia menikah, daripada kalau dia selamat dari musibah tersebut. Bisabri wad du'ai wal ihsani min rabbiha tastajlibul amani qad hasunat bi rabbiha dhununuha law dhahabat min huzniha uyunuha. Dengan kesabaran, doa dan berbuat kebaikan, ia meraih harapan-harapan dari Rabbnya. Dia senantiasa berbaik sangka sama Allah. Kenapa ya suamiku kok kayak gini? Kenapa kok aku nggak nikah sampai sekarang ya Allah? Dia terus berbaik sangka sama Allah, dan meskipun air mata mengalir ya, atau menghilangkan penglihatannya karena duka ya, seperti Nabi Yakub ya, sampai nggak bisa ngelihat ya karena kesedihan beliau, maka insyaallah akan ada pahala yang besar yang Allah berikan ya. Tartaqibum bilaja fajril amal min rabbi hadhil judi wat tafadduli innal qunuta sya'nu ahlil kufri kama ata fi ayatin fil hijri. Dia senantiasa menanti fajar harapan dari Rabbnya. Jadi para jamaah ya, malam itu walaupun panjang pasti akan ada fajar yang menyingsing. Badai itu walaupun datang pasti badai itu akan pergi dan meninggalkan. Maka tolong sabar nunggu badai itu pergi, karena badai pasti berlalu ya. Dan ya, di mana ada badai yang tidak pernah berlalu? Semua badai berlalu. Dan jangan pernah putus asa, karena putus asa itu
adalah kebiasaan orang-orang kafir jemaah ya. Kemudian dia berhusnudzon tadi sama Allah Azza wa Jal. Dia menunggu solusi sebagaimana Nabi Yakub menunggu ya. Kemudian yang terakhir dilanjutkan apa enggak? Ibu-ibu, anak takut sudah tidur semuanya di sana. Taib. Apabila terjerumus dalam dosa, in waqa'at fi fahishin aw lamami ta'ajjalat bi tarkiha fi nadami wastaghfarat li dhanbiha wa tabat wa raja'at li rabbiha wa abat azimatan alla ta'uda yawman lima atat minadh dhunubi dauma. Jika dia terjerumus ke dalam perbuatan keji dan dosa kecil, maka dia bersegera meninggalkan dengan penuh penyesalan. Dia memohon ampun dan bertobat kembali kepada Allah, dan dia bertekad untuk tidak pernah kembali mengerjakan dosa-dosa yang telah dilakukan selamanya. Tapi Anda mau bertanya, sebutkan syarat-syarat tobat. Nah, sebutkan syarat-syarat tobat. Tafadhali. Yang pertama menyesali. Yang kedua meninggalkan, kemudian meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Barakallahu fiik. Kemudian apabila dosa tersebut berkaitan dengan manusia, maka kita mencari untuk terhadap dosa tersebut, maksudnya meminta maaf kepada dosa tersebut. Meminta maaf kalau itu harta yang diambil dikembalikan. Siap. Barakallahu fiik. Ya, itu adalah syarat-syarat tobat, dan jangan menunda-nunda tobat. Jangan menunda-nunda tobat. Kadang-kadang ada orang yang mau minta maaf nantilah Idul Fitri aja mau minta maaf. Apakah ada jaminan engkau sampai Idul Fitri umurmu? Jadi wa kullama 'adat li dzambin sara'at li taubatin li rabbiha warajat. Bagaimana kalau dia kembali berbuat dosa, kembali berbuat dosa lagi, dan terus dia bertobat? Jangan ditunda. Artinya kadang-kadang ada orang mengatakan, Ustaz, ana berbuat dosa lagi, Ustaz. Asalkan dijamak tobatnya nanti. Jangan. Hari ini berbuat dosa, hari ini bertobat. Kan boleh jadi anak besok terjerumus lagi. Besok kau nggak tahu akan hidup atau tidak. Maka usahakan engkau tidak memejamkan mata kecuali sudah tobat dengan dosa-dosa hari itu ya. Kemudian wastatarat bisiti rabbiha laha. Jadi memohon agar Allah menutupi aibnya, dan dia juga jangan menyebarkan aib-aibnya kepada orang lain, apalagi buat orang yang akan melamar. Nggak perlu dia ceritakan aib-aibnya, sebagaimana difatwakan oleh para ulama berkaitan dengan hal ini ya. Jadi kecuali ada aib yang berkaitan dengan kesehatan dirinya nantinya, yang kalau dia nggak cerita, boleh jadi suaminya nanti akan menceraikan dirinya, ya silahkan disampaikan berkaitan dengan kesehatan dirinya. Tapi kalau bicara dosa-dosa dan kau sudah bertobat, nggak perlu kau cerita. Barakallahu fikum. Kemudian penutup, wa tamma ma aradtu nadbahu huna walhamdulillahi ala nailil muna wa in badat ziyadatun 'alaiha nafi'atun adhaftuha ilaiha thumma as-salatu ba'du wassalamu 'ala an-nabiyil mustafa al-khitamu. Beliau mengatakan ya, Al-Haddad ini, sempurnalah apa yang saya susun. Selesai sudah yang beliau susun dalam bait-bait ini. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah atas tercapainya harapan ini. Dan jika ada lagi tambahan nasihat yang bermanfaat, maka niscaya akan saya tambahkan kembali. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penutup para nabi. Barakallahu fiik. Itu bait-bait khairun nisa yang sudah kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mengamalkannya, bukan hanya mendengarkan dan mengkajinya. Karena ingat, ilmu itu baru bermanfaat kalau diamalkan dengan ikhlas lillahi ta'ala.
Taib. Ya, ana lebih 11 menit ya, mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator kita, Ustadz. Fadhal. Apa acara selanjutnya? Kalau nggak salah break kita ya.